Jumpa lagi dengan Bu Tere. Saat ini saya kembali hadir untuk bersama-sama mengajak kita semuanya untuk belajar akan firman Tuhan. Seperti biasanya, mari siapkan Alkitabnya atau HP yang ada aplikasi Alkitabnya. Firman Tuhan yang akan kita gunakan dalam renungan saat ini adalah dari Matius 6 ayat 33 dengan tema Nomor Satukan Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Demikianlah firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti biasanya, mengapa saya memilih tema untuk kita renungkan, yaitu berdasarkan kejadian-kejadian yang telah saya alami. Menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita selalu mengatakan tentang prioritas-prioritas. Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat. Apa yang menjadi prioritas Anda? Apa yang menjadi prioritas kamu? Dan sebagainya. Apa tujuan hidup kamu? Dan sebagainya. Namun satu hal, bahwa dari firman Tuhan dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, kita harus menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Mungkin ada yang berpendapat, bagaimana ya menerapkan firman tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Agak sulit kalau kita membayang-bayangkan, namun saya ingin berbagi cerita. Kapan dan saat apa kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mungkin dari antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan sudah banyak mengalami lebih daripada yang saya alami. Namun tidak ada salahnya saat ini saya mau menceritakan tentang saat sebelum saya mengikuti kursus evangelisasi pribadi di dalam gereja saya, gereja Katolik, ada kegiatan CAP yang singkatan dari kursus evangelisasi pribadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itu saya ingat betul, saya mulai mengikuti. Di sini di Alkitab ini saya catat. Awal mula saya mengikuti adalah tahun 2016, yaitu kelas misi evangelisasi. Di dalam peristiwa itu ada saat di mana ada semacam pergolakan di dalam hati. Karena di sisi lain saya selalu berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh my husband tentang apa-apa yang hendak saya lakukan. Karena seperti dalam perenungan yang sebelumnya di my channel bahwa hai istri, tunduklah pada suami. Nah, pada saat itu saya mengalami pergolakan karena saya ingin mengikuti kelas kursus evangelisasi pribadi, namun my husband mengatakan dengan alasan secara manusiawi juga, dan mungkin saya juga bisa menerima karena kondisi fisik saya yang lemah dan saya harus pulang kerja setiap hari sampai petang, bahkan sampai di rumah pukul 18.00. Dari situ tidak ada salahnya juga ya ketika mengatakan tidak usah ikut, mama kan gampang capek pulang kerja sore, lagian mama punya kekurangan, setiap orang punya kekurangan ya, saya punya penyakit khusus, jadi kepala saya pusing, itu tidak bergantung musim. Kalau orang kena flu pusing, mungkin pada jadwal rutin wanita pusing atau apa, tapi setiap hari saya mengalami ketergantungan dengan membawa minyak yang ada di dalam tas saya. Jadi itu tidak bisa lepas dari diri saya.
dan itu sudah bertahun-tahun. Namun seperti ada gejolak yang sangat luar biasa, dan saya yakin itu adalah suara Tuhan dan bisikan dari Roh Kudus, sehingga saat itu saya berusaha melobi, mengatakan saya ingin tetap ikut kelas ini, kelas CAP yang pertama, yaitu misi evangelisasi, dengan berat hati karena diskusi dan sebagainya, dan tentunya karena Tuhan sendiri yang mengizinkan. Akhirnya suami saya mengizinkan saya dengan berat hati, saya mendaftarkan kelas yang pertama. Dan disinilah saya merasa bahwa saya benar-benar mau belajar mendengarkan suara Tuhan. Saya berkeyakinan dengan saya menomorsatukan Tuhan, nanti pasti ada sesuatu berkat yang Tuhan berikan, karena janji firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan firman Tuhan dari dulu, sekarang, dan selamanya, ya dan amin. Setelah saya mengikuti kelas yang pertama, memang awalnya saya mengalami sesuatu yang sangat berat. Saya pulang sampai di rumah hanya mandi, tidak sempat makan. Saya harus berangkat mengikuti kelas ME, dan setiap hari Rabu itu saya ikuti, dan setiap saat hari Rabu itu pun sakit kepala saya masih ada, karena setiap pulang kerja saya sakit kepala, dan itu sudah bertahun-tahun. Tetapi janji firman Tuhan, ya dan amin, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Penyakit yang bertahun-tahun saya alami, setelah Rabu ke-1, Rabu ke-2, Rabu ke-3, saya tidak lupa bagaimana Tuhan memberikan pemulihan. Saya tidak ingat, tapi satu hal yang saya ingat, sejak saya ikut kelas evangelisasi itu, sakit kepala saya hilang yang sudah menahun itu. Dan itu selalu saya ceritakan setiap ada kesempatan, saya menceritakan tentang keajaiban Tuhan. Dan saya juga menyampaikan itu kepada my husband bahwa mungkin itu jalan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada saat-saat tertentu memang benar kita sangat berat meninggalkan suatu tanggung jawab di rumah atau apa. Ada saatnya kita harus belajar membuat prioritas, tapi dengan catatan pekerjaan kita harus tetap kita lakukan, tugas kita di rumah harus kita lakukan, dan lain sebagainya. Dan yang saya mau bagikan adalah, jikalau kita mau melaksanakan firman Tuhan, yakinlah bahwa segala sesuatu yang kita perlukan Tuhan akan tambahkan, asal tetap nomor satukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.